Diceritakan pada zaman dahulu, ada seorang muda-mudi yang saling jatuh cinta. Kisah asmara mereka berdua sangatlah romantis, seperti pasangan yang tak terpisahkan. Muda-mudi itu bernama Esi Marliani, si gadis cantik, dan kekasihnya bernama si Perjaka, biasa dipanggil Buyung. Esi adalah si gadis cantik jelita bunga desa, sedangkan kekasihnya Buyung seorang pria tampan dan perkasa. Ia terkenal karena keberaniannya. Cerita-cerita cinta mereka berdua begitu sangat romantis, bahagia dan juga sangat indah. Keduanya sangat mempesona karena sama-sama memiliki wajah rupawan. Rasa cinta dan kasih sayang mereka selalu terlihat bahagia. Pada suatu hari, di hamparan padang ilalang dan pohon-pohon cependak yang sedang berbuah, mereka memadu kasih begitu sangat bahagia. Mereka berdua bernyanyi dan bersenda gurau satu sama lain. Canda gurau tawa senyumannya yang terlihat sangat romantis, bahkan dapat membuat iri setiap orang yang melihatnya. Tidak hanya manusia, para binatang penghuni hutan pun merasa iri dengan kebahagiaan cinta mereka berdua, muda-mudi yang sedang kasmaran. Dengan bahagianya, mereka saling mengejar dan berkeliling mengitari pohon cependak. Saat mereka beristirahat, Esi berkata, "Aku hari ini sangat bahagia karena bisa menghabiskan waktu denganmu, duduk berdua dengan penuh kasih sayang." Buyung menjawab, "Aku juga merasa hal yang sama, kekasihku. Semoga kebahagiaan kita selamanya selalu bersama." Esi bertanya lagi dengan penuh harap, "Kapan kamu akan meminangku untuk dijadikan istrimu, kekasihku?" Buyung membalas, "Baiklah, aku akan menemui orang tuaku. Semoga hubungan kita mendapat restu dan aku akan menemui orang tuamu agar aku dapat segera melamarmu." Mendengar ucapan dari kekasihnya, Esi tersenyum bahagia dan merasa lega hatinya. Dengan penuh rasa bahagia, tetapi tidak ada yang tahu takdir kita. Takdir pun berkata lain. Kedua muda-mudi yang sedang jatuh cinta ternyata tidak mendapat restu dari orang tua sang perjaka. Sang perjaka sudah dijodohkan dengan seorang gadis anak kepala suku dari kampung sebelah. Gadis tersebut tak kalah cantik dengan Esi, bahkan melebihi Esi. Orang-orang memanggilnya si Upi Leha. Keesokan harinya, si Esi menunggu kekasihnya di hutan tempat mereka berdua saling memadu kasih. Perasaan senang Esi menunggu kedatangannya kekasihnya. Ia tak sabar ingin sekali mendengar jawaban dari kekasihnya. Tak lama kemudian, datanglah Buyung terlihat dari kejauhan. Esi pun tambah semakin gugup. Sesampainya, Buyung segera menghampiri kekasihnya. Esi, dengan berdebar-debar, Esi bersiap mendengarkan kekasihnya berkata kepadanya. Namun,
bukannya kabar membahagiakan, tetapi sebaliknya. Buyung berkata, "Esi, aku sudah menemui orang tuaku. Maafkan aku. Ternyata orang tuaku tidak merestui hubungan kita berdua. Apalagi orang tuaku memintaku harus putus hubungan kita berdua." Dengan kagetnya mendengar dari kekasihnya Buyung, Esi berkata, "Apa katamu? Putus? Apa semudah itu? Apa kau tak memperjuangkan demi cinta kita bersama, demi cinta kita, kebahagiaan kita selama ini?" ucap Esi dengan keras. Kekasihnya terdiam. Lalu Buyung berkata, "Maafkan aku, Esi. Ternyata orang tuaku sudah menjodohkanku dengan gadis lain. Ia adalah putri kepala suku dari kampung sebelah." Esi pun tak bisa berkata-kata lagi. Mendengar jawaban itu, betapa hancurnya hati Esi mendengar pengakuan dari kekasihnya Buyung. Perasaan kecewa yang ia dapat, Esi segera berlari pulang dengan air mata berlinang di wajahnya. Hatinya hancur seketika. Cinta yang selama ini mereka bangun pupuslah sudah. Semenjak kejadian itu, Esi hanya di rumah. Esi terlihat murung dan suka melamun di dalam rumahnya. Wajahnya yang biasanya terlihat murah senyum seakan-akan tak nampak. Ia juga kehilangan semangat hidup. Berbeda dengan mantan kekasihnya Buyung, ia tampak bahagia dan senang setelah bertemu dengan si Upi Leha. Ternyata ia juga sangat cantik. Akhirnya kedua orang tuanya saling bertemu untuk menentukan hari pernikahan. Tibalah perkawinan keduanya. Kini tiba saatnya dengan megah. Pesta perkawinan berlangsung sangat meriah. Sampai kedua mempelai pengantin diarak keliling kampung dan menjadi tontonan warga. Tetapi rasa sakit hati Esi berubah menjadi dendam yang membara terhadap Buyung. Air tangisnya tidak berhenti dan mengalirkan air mata seperti air bah. Semakin lama semakin membesar dan menerjang seisi kampung. Arak-arakan kedua mempelai tak luput dari amukan air bah. Kedatangan air bah ini sangatlah deras. Seluruh kampung kebanjiran. Seluruh warga dan kedua mempelai pun menjadi korban bencana air bah. Semua tenggelam dalam banjir besar tersebut. Linangan air mata, Esi kemudian membentuk sebuah danau. Di kemudian hari, danau tersebut dikenal dengan sebutan Danau Dendam Tak Sudah. Pada akhirnya, Esi pun tak bisa selamat. Esi tenggelam bersama semua warga kampung. Diceritakan bahwa kedua mempelai korban banjir air mata Esi berubah menjadi sepasang ular tikar.
Kadang-kadang mereka menampakkan diri dari kejauhan. Sementara itu, terlihat Esi pun muncul bersama mereka. Kedua kaki Esi berdiri menginjak sepasang ular tikar tersebut. Kaki kiri menginjak ular tikar betina, sedangkan kaki kanan menginjak ular tikar jantan. Demikianlah cerita rakyat Danau Dendam Tak Sudah yang berasal dari rakyat Bengkulu. Pesan moral: semua yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita cintai pasti akan hilang dari kita. Sifat jelek dari hati seperti dendam, maka kita harus bisa mencegahnya dan membuangnya. Karena sifat dendam hanya akan menambah masalah dalam kehidupan kita.